Lebih dari 30 warga Gaza tewas ditembak saat mencari bantuan kemanusiaan. Dalam insiden yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025 itu, menelan 38 korban jiwa. Jenazah para korban pun dibawa ke Kompleks Medis Nasir beserta puluhan orang yang terluka. Dikutip dari Tribun News, insiden itu terjadi di sekira 4 km dari titik distribusi bantuan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation atau GHF. Sebagai informasi, GHF sendiri merupakan organisasi kontroversial yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan oleh Hisham Dargam, saksi mata yang melihat kejadian nahas tersebut. Tembakan dilaporkan meletus dari para tentara Israel dan tank-tanknya. Di sisi lain, militer Israel menyatakan bahwa pasukannya mengidentifikasi tersangka yang mendekati mereka selama operasional di daerah Rafah, tepatnya sekira 1 km dari lokasi distribusi bantuan. Pasukan pertahanan Israel IDF mengungkap, prajuritnya hanya melesatkan tembakan peringatan, sedangkan GHF sendiri justru membantah adanya insiden mematikan di dekat lokasi distribusinya. Direktur Badan Mata-Mata Israel Mossad dilaporkan melakukan lawatan ke Washington. Ia disebut hendak meminta bantuan dari Amerika Serikat untuk membujuk negara lain agar menerima warga Palestina yang direlokasi. Dikutip dari Al-Mayadin Minggu 20 Juli 2025, Kepala Mossad David Barnea menyebutkan bahwa Israel telah mengadakan diskusi khusus. Pihaknya mengklaim diskusi khusus itu dilakukan dengan Ethiopia, Indonesia, dan Libya. Israel sendiri bersikeras untuk merelokasi warga Gaza dari rumah mereka sendiri. Hal itu lantaran pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa relokasi yang diusulkan bakal dilakukan atas dasar sukarela. Dalam pertemuannya, Barnea memberitahu utusan Gedung Putih Steve Witkoff bahwa Ethiopia, Indonesia, dan Libya telah menunjukkan kesediaannya. Ketiga negara itu diklaim Israel mau menerima sejumlah besar warga Palestina dari Gaza. Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak keras usulan agar pihaknya melucuti senjata. Hal itu seperti permintaan Amerika Serikat pada pimpinan Hizbullah bulan lalu. Dikutip dari Al Jazeera Minggu 20 Juli 2025, Qassem menyatakan bahwa Israel akan memperluas wilayahnya di Lebanon jika tak ada perlawan. Lebih lanjut, Qassem menyatakan bahwa Hizbullah tak akan menyerah. Bahkan, ia menegaskan Hizbullah tidak akan menyerahkan senjatanya pada siapapun. Pernyataan Qassem itu menjadi pukulan potensial bagi upaya diplomat Amerika Serikat untuk mengamankan kesepakatan antara Lebanon dan Israel. Diplomat Amerika Serikat Thomas Barak menyatakan ia sangat puas selesai menerima tanggapan atas usulannya dari otoritas Lebanon. Para pemimpin Lebanon yang menjabat telah menjanjikan monopoli negara atas kepemilikan senjata. Sayap militan Hamas Brigadir Qassam melakukan rangkaian operasi Batu Daud. Dalam rekaman yang dibagikan pada Sabtu 19 Juli 2025, operasi itu menarget pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza Utara. Al-Qassam menyatakan serangan yang dilakukan ditujukan pada pasukan Israel yang bergerak maju ke kota Jabalia. Menilik rekaman yang dibagikan, 3 pejuang Al-Qassam tampak sibuk menyiapkan alat peledak. Kemudian seorang pejuang Al-Qassam menembakkan rudal ke salah satu tank yang terparkir. Di saat yang sama, seorang anggota Al-Qassam lainnya tampak berlari mengendap-endap ke arah tank Israel. Ia lantas melemparkan alat peledak ke dalam tank pasukan Zionis tersebut. Ledakan besar pun terjadi beberapa detik setelahnya.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menyebut gencatan senjata antara Israel dengan Iran sebagai sesuatu yang sangat rapuh. Ia pun menegaskan bahwa Iran sepenuhnya siap untuk memberikan respons tegas jika gencatan senjata dilanggar. Dalam wawancara selama kunjungannya ke Tiongkok, Araghchi pun menguraikan prasyarat untuk dimulainya kembali perundingan mengenai program nuklir Iran. Saat disinggung terkait situasi pasca serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, Araghchi menyatakan bahwa hal itu merupakan tindakan agresi terhadap Teheran. Dikutip dari IRNA News, Minggu 20 Juli 2025, Araghchi menyebut Iran tak punya pilihan selain membela diri. Menteri Luar Negeri Iran itu menekankan bahwa negaranya tak menginginkan dimulainya kembali permusuhan. Namun Iran selalu siap untuk memberikan tanggapan tegas atas pelanggaran gencatan senjata. Lebih lanjut, Araghchi mencatat serangan terhadap fasilitas nuklir Iran menunjukkan bahwa tak ada opsi militer untuk menangani program tersebut. Menurutnya, seharusnya ada solusi diplomatik yang diterapkan. Abu Ubaidah, juru bicara Brigade Al-Qassam, memberi peringatan tegas pada Israel. Ia menyatakan Israel akan kehilangan lebih banyak tentara jika perang di Gaza terus berlanjut. Dalam sebuah video yang dirilis pada Jumat 18 Juli 2025, Abu Ubaidah menekankan bahwa Hamas siap untuk kembali bertempur. Militan Palestina itu akan melanjutkan serangan di seluruh Gaza dengan tujuan untuk membunuh atau menangkap tentara Israel. Dikutip dari IRNA News, Ubaidah menyatakan bahwa ratusan tentara Israel telah terbunuh selama perang sengit di Gaza. Juru bicara sayap militan Hamas tersebut memperingatkan bahwa Israel harus siap menerima jika nantinya banyak tentara yang pulang di dalam peti mati. Dilaporkan, para pejuang Hamas tengah berupaya menangkap tentara Israel dalam beberapa minggu terakhir. Dalam pernyataannya, Abu Ubaidah juga mengutuk diamnya para pemimpin dan elit Arab. Ia menganggap merekalah yang bertanggung jawab atas kematian puluhan ribu warga Palestina yang tak berdosa. Paus Leo XIV dikabarkan melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Jumat 18 Juli 2025. Percakapan itu dilakukan seusai militer Israel IDF melesatkan serangan mematikan di satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Paus Leo menelepon Netanyahu saat dirinya sedang berada di kediaman musim panasnya di Castel Gandolfo, selatan Roma. Dikutip dari Kompas.com, panggilan telepon itu dilakukan pada Jumat pagi, tepat sehari seusai serangan IDF ke gereja keluarga Kudus di Gaza. Dalam panggilan telepon itu, Paus Leo menyerukan dimulainya kembali perundingan gencatan senjata. Ia juga menekankan agar Israel dan Hamas segera mengakhiri perang. Paus pertama asal Amerika itu juga menekankan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan yang memburuk di Palestina.